Wow! Tembok Cina atau The Great Wall of China merupakan bangunan raksasa yang membentang sepanjang 21.196 km. Dalam bahasa Mandarin, tembok Cina biasa disebut dengan istilah Winli Shangsheng yang berarti tembok dengan panjang 10.000 li. Berdasarkan sejarahnya, awal mula dibangunnya tembok Cina untuk melindungi wilayahnya dari penjajah nomaden di utara. Kaisar Qin Shi Huang merupakan seorang pengusaha militer yang berkuasa untuk menyatukan seluruh daratan Tiongkok di tahun 221 sebelum Masehi. Pembangunan tembok Cina memakan waktu selama 2000 tahun. Pembangunan ini dilakukan secara bertahap dan melibatkan banyak dinasti dan juga kerajaan. Adapun beberapa sejumlah tahapan periode sejarah pembangunan tembok Cina diantaranya adalah yang pertama adalah periode pra-Qin. Dimulainya pembangunan tembok-tembok pendek oleh kerajaan-kerajaan Cina untuk melindungi diri dari serangan nomaden. Selanjutnya pada periode dinasti Qin. Dalam masa ini, Kaisar Qin Shi Huang menyatukan kerajaan-kerajaan Cina dan menggabungkan tembok-tembok pendek tersebut untuk menjadi satu tembok raksasa. Dilanjutkan pada periode dinasti-dinasti berikutnya seperti dinasti Han, Jin, Sui, Tang, dan Song yang memiliki tujuan yang sama untuk memperkuat dan memperluas tembok. Setiap dinasti menambahkan bagiannya sendiri dan menyesuaikan kebutuhan dan juga teknologi pada zamannya. Selanjutnya periode dinasti Ming yang dianggap sebagai masa kejayaan pembangunan tembok Cina. Pada periode ini dilakukan pembangunan kembali secara besar-besaran menggunakan batu bata sebagai bahan utamanya dan dibangunnya benteng, menara, dan juga pos-pos penjagaan yang lebih kokoh. Dan yang terakhir adalah periode dinasti Qing. Pada periode ini lebih memfokuskan kepada pemeliharaan dan juga penjagaan tembok yang sudah ada. Memperbaiki beberapa bagian tembok menjadi salah satu hal yang dilakukan, namun tidak melakukan pembangunan besar. Itulah beberapa tahapan sejarah pembangunan tembok besar Cina. Pada saat ini, tembok besar Cina diakui sebagai salah satu prestasi arsitektur dalam sejarah manusia. Selain itu, tembok Cina juga dianggap sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Bangunan ini juga termasuk dalam daftar situs warisan dunia UNESCO loh. Orang yang membangun tembok Cina ini yakni para petani, tentara, narapidana, dan tawanan perang juga dipekerjakan paksa kala itu. Pada awalnya, tembok tersebut dibuat dari tanah dan kayu yang ditumbuk. Ada yang menggunakan batu bata untuk membangun tembok tersebut, ada pula yang beralih menggunakan batu granit dan marmer yang direkatkan oleh campuran air, beras ketan, dan jeruk nipis. Tembok Cina memiliki kandungan bahan kimia untuk mencegah erosi tembok karena serangga dengan bahan kimia yang bernama arsenik. Para arkeolog menemukan banyak tulang belulang di sekitaran tembok Cina. Maka dari itu, tembok Cina dijuluki sebagai makam terpanjang di dunia. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tujuan dibangunnya tembok besar Cina. Yang pertama adalah sebagai pertahanan militer untuk melindungi wilayah Cina dari serangan suku nomaden dari utara seperti bangsa Xiongnu dan Mongol. Tembok ini berfungsi sebagai penghalang fisik dan garis pertahanan. Yang kedua, fungsi ini sebagai pengawasan dan kontrol. Tembok besar Cina ini dijadikan sarana pengawasan untuk mengontrol pergerakan orang dan barang di sepanjang perbatasan, membantu mencegah penyelundupan dan perdagangan ilegal. Simbol kekuatan dan kebesaran juga menjadi tujuan dibentuknya tembok besar Cina, yang mencerminkan kekuatan, kebesaran, dan kemampuan teknis dari dinasti-dinasti yang dibangunnya, seperti dinasti Qin, Han, dan Ming. Yang keempat adalah sebagai stabilisasi ekonomi dan sosial. Dengan mengamankan perbatasan, tembok besar tersebut dapat membantu menciptakan stabilitas politik dan sosial yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Saat ini, tembok besar Cina ini digunakan sebagai objek wisata yang sangat populer dan setiap tahunnya dikunjungi oleh jutaan wisatawan dari seluruh dunia. Beberapa bagian yang terkenal dan sering dikunjungi termasuk Badaling, Mutianyu, dan Jinshanling. Intinya tembok besar Cina ini adalah proyek monumental yang menggabungkan fungsi militer, ekonomi, dan simbolik untuk melindungi dan memperkuat negara. Melansir dari Listverse, ada legenda populer bahwa para pekerja yang meninggal selama pembangunan tembok Cina dikuburkan di dalam tembok itu sendiri. Namun, hanya ada sedikit bukti yang mendukung klaim ini, dan umumnya dianggap hanya mitos. Legenda tersebut telah diabadikan dalam budaya populer, termasuk film dan acara televisi. Para sejarawan percaya bahwa pembangunan tembok besar adalah pekerjaan besar-besaran yang memerlukan banyak tenaga kerja dan juga sumber daya. Namun, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa para pekerja sengaja dikubur hidup-hidup sebagai cara untuk mengubur mereka di dalam tembok.
Meskipun kondisi kerja di tembok sangat sulit, dengan para pekerja terpapar panas ekstrim, dingin, dan bahaya lainnya, tidak ada catatan sejarah tentang orang yang dikubur hidup-hidup. Para pekerja yang meninggal selama pembangunan tembok kemungkinan besar akan dikuburkan secara layak seperti kebiasaan pada saat itu. Tembok besar Cina dipercaya tidak dapat ditembus oleh musuh. Fungsi utamanya adalah menjaga wilayah kekaisaran Cina dari serangan orang-orang dari utara. Tembok yang juga benteng dengan dilengkapi menara pada titik-titik strategis ini mempunyai ketebalan hingga 9 meter dan tinggi 8 meter. Prajurit infanteri dan kavaleri akan menjaga wilayahnya dengan makanan yang cukup dan persenjataan untuk mengusir musuh. Sehingga tembok ini merupakan penghalang utama yang harus dilewati gerombolan selama berabad-abad. Tapi, soal tembok besar yang tidak bisa ditembus, ternyata itu sekedar mitos belaka. Faktanya, seorang tentara pengkhianat membuka pos timur jauh di Shanghai Guan pada tahun 1644. Akibatnya, tentara Manchu menyerbu dan akhirnya menguasai Cina sampai tahun 1912.